Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini tepat di 17 Agustus 2022. Hari ini gua buat konten yang nggak biasa. Gua ketemu kancil lama gua. Kalau gua bilang teman baru udah enggak, teman lama. Kalau dibilang teman lama udah lama banget. Dia bukan kawan gua, temen. Jadi gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, paling agak pusing sedikit aja sih. Asal kawan-kawan tahu. Perkenalan dulu ya, sahabat. Beliau ini. Oh iya, saya Muhammad Nur Fadilah, biasa dipanggil sama kawan saya ini Acong, panggilan saya di rumah Hajir. Banyak panggilannya alias itu kayak teroris ya. Yang penting bukan teroris ya. Iya, banyak alias, ya terserah, yang penting itu mungkin panggilan saya. Gua dengar katanya baru pulang. Iya, jadi ceritanya gua pulang nih dari tempat yang gua nggak pernah tahu sebelumnya itu apa, dan ternyata tempat itu memang angker, bukan angkat kering, bukan. Angker, memang benar-benar angker. Bahwasannya tempat itu nggak akan pernah mau gue datengin lagi, tapi gue cukup tahu rasanya selama 13 bulan ya, selama sebulan ya. Serem. Mau kalah hantu, kalah gondang, cintaun, masuk situ mau udah tetap angkat tangan. Ya jadi gue baru pulang dari kemasyarakatan. LP nah. Ya, kurang lebihnya kayak gitu. Gue jadi warga binaan yang di sana dibina. Moto mereka itu kalau kamu orang nggak bisa dibina ya gue binasakan. Serem kalau. Ya benar, karena sedikit banyak itu juga yang ngebuat gue bisa ngejalanin hidup sih, tahu sedikit nilai-nilai hidup dari situ ya. Jadi ada beberapa sedikit kisah-kisah yang mungkin mau gue bagi sama lo, sama penonton juga. Jangan sampai semua orang ngalamin nasib kayak gue lah. Cukup gue aja. Oke, stop. Gue nggak mau cerita sana dulu. Yang mau gue bertanya. Kabar lu gimana sekarang? Kabar gue alhamdulillah sehat. Lu pulang kapan? Gue pulang tanggal 11. Tanggal 11, udah hampir seminggu ya? Iya. 6 harian. 6 harian. 6 harian itu lu di sini gimana rasanya pulang? Yang jelas pertama kali pulang itu pening, karena udah kebiasaan dikurung kan. Begitu lihat masyarakat pening maksudnya pening karena kita mau masuk lagi? Enggak. Enggak. Kalau kesannya enggak, cuman karena kita udah biasa dikurung, begitu kita lihat masyarakat luas, langsung ada hormon-hormon atau neuron-neuron di otak nih yang nggak bersahabat ya. Apa yang agak gimana gitu ya? Yang agak kok nggak kenal ini gitu. Iya, gitu sempet agak kaget juga, cuman diminumin Paramek pas sembuh udah. Jadi kayak gitu. Kurang lebih tahun bulan lah. 13 bulan. Ya mungkin kalau kata orang-orang sih, wih cepet amat lu tuh udah keluar. Gua yang ngejalaninnya ngap. Gua yang ngejalaninnya ngap. Kalau kata dia orang, wih cepet amat ya. Kayak baru kemarin, kata dia. Kita mau patah kaki di situ selama 13 bulan. Lo di sana, lo kan banyak di kawan nih, banyak di kawan di luar, bukan gua doang. Itu lu di sana selama setahun 1 bulan 13 bulan itu kawan lu ada nggak? Itu kawan nggak ada. Kemana? Nggak ngerti.
ke situ. Bahkan ada beberapa yang sempat janji ya, gue bakal besok minggu depan ke sana, besok gue ke sana. Alhamdulillah nih sampai gue dipulang nih. Gua itu macam Bukan, anjing lo. bukan. Soalnya Tapi gua nggak ngejanjiin kapan. enggak, Gua iya, nggak ngejanjiin kapan ya. Iya, bukan lo. Gua cuma Iya. bilang ya udah Cong nanti Ya, kalau gue waktu juga maklum lah. waktu nunggu tatap muka gua datang. Bener, gua ngomong gitu nggak? Iya. Iya kan, tatap muka. Karena Dari lu waktu tatap muka itu diperbolehkan dengan lu pulang, kayaknya nggak nyampe seminggu Cong. iya, karena kondisi bisa tatap muka sampai gue pulang itu lumayan cepat sih. Iya. Nah, Soalnya gue inget lu ngechat itu nggak lama lu. iya. Ini udah bisa tatap muka nih Nam. Iya. Gimana terakhir lu chat gue itu? Nah kalimat gimana terakhir itu, gue udah inisiatif sama bini gue. Tengok yuk kata. Kalau lo mau udah punya buntut, gue kan nyalahin juga. Yang gue tahu pada saat itu lo ada kerjaan yang mungkin bisa ditinggalin. Kedua, lo juga udah punya tanggungan. Tiga, gue yakin juga lo banyak kesibukan lah yang nggak terduga. Yang inilah itulah itu. Gue juga nggak nyalahin di situ nih. Cuman yang gue sedikit, memang benar apa kata lo. Kawan gimana pada saat itu? Nah, Yang waktu gue lagi ada, dia nggak ada. nah, Sampai sana, gue sadar bahwasannya yang ada sama gue itu cuma keluarga. Kawan. nah, Wah di situ gue, ini ya rasanya. nah. Ini rasanya. Ditinggalin kawan. Bukan ditinggalin kawan lagi, dianggap gak ada, dianggap udah mati. Karena hidup lagi sekarang ini ya. Kalau kita udah masuk sana berarti kita tuh dianggap mati sama orang di luar di masyarakat. Oh gitu ya. Iya, karena kita udah dilupain. Oh. Sampai kita nanti nongol lagi, dan itu gue sendiri yang ngerasa bahwasannya. Ya mungkin ada beberapa sih yang nanya, yang janji-janji. Ya bukan lo ini mah, bukan lo. Ngomong bakal gue kesana yang depan dengan ini. Ya alhamdulillah gue sekarang ada di sini. Nggak ada. Ada. Tindak lanjutnya. Ya, Ujung-ujungnya juga nggak ada. iya. Ya gue sih nggak nyalain, mungkin mereka ada kesibukannya. Ya, positive thinking aja. Cuman yang jelas intinya tempat lu nuangin senang nggak ada yang datang. Nggak ada. Ya harus bawahnya. Sampai sekarang lu sudah di rumah, ada nggak yang datang ke rumah? Nggak ada. Baru lo. Jadi lu ceritanya tuh gimana lu bisa ke dalam itu? Jalan lu ke sana itu gimana? Nemuin jalan ke sana. Nemuin jalan ke sana. Oh. Kalau dibilang nemuin jalan ke sana tuh cukup aneh ceritanya. Apa lu sudah merencanakan untuk ke sana apa gimana? Enggak ada pikiran gue mau ke sana tuh enggak. Gue kira kan siapa tahu, oh bosen nih gue di sini, males lah, temu orang tempat gue seneng ada lu, giliran, udahlah gue jalan coba ke sana lah, cari jalan. Cari jalan. Enggak ya? Enggak ke situ. Cuman Jadi gimana ceritanya? Ceritanya pada saat itu ada suatu masa di mana memang Jangan sebut nama ya, Mm-mm. kita nggak boleh sebut nama. ya, pada saat itu gua lagi dalam kondisi pahit, keluarga juga pahit. Budget itu finansial ya? Ya paling benar. Jadi pada saat itu nggak ada jalan dibuat setidaknya orang rumah ini bisa makan terus segala macam. Dengan kenaifan gua, dengan apa yang lo bisa pada saat itu, gua kenalan nih sama salah satu orang, katakanlah X. Gua ajak X ini jalan. Begitu di jalan, setan nih, acajil, iblis, nyuruh anak pinaknya nih, bisikin gua, angkatin aja. Apa itu namanya? Artinya dia lagi pada saat itu di botas. Oh di botas. Jambret. Jambret. Iya. Oh. Nggak apa ngomong Iya aja kan? benar. Jambret, curas. Curang. Oh curang. Iya, curas dengan ini. Pada saat itu, gua coba buat ngenalin situasi, cuman gua berpikir ketika gua pulang gua harus ada uang. Karena gua udah janji. Karena gua nggak bawa orang rumah juga sih pada saat itu. Gua bilangnya, "Bos bentar kamu di ATM." Keluarlah gua, ketemu sama si X tadi. Begitu sampai tempat, si X juga eksekusi. Pas
eksekusi si X ini gue nggak mikirin ke depan. Salahnya karena gue dalam terpengaruh ini ya tertentu ya. Begitu gue eksekusi. Gue perlu kantong muntah nggak? Kayaknya enak bener cerita gue nih. Jadi begitu yang cepat si X ini gue eksekusi, dan ternyata di luar dugaan dia lihat cerit. Oh, yang dimaksud X ini bukan kawan lu itu. Bukan baru. Lu berangkat sih? Oh iya, yang lu eksekusi itu kawan lo. Tapi kawan yang baru kenal. Iya. Bukan kawan. Iya. Jadi yang lu eksekusi itu si X yang kata lu tadi lu temuin itu. Iya. Oh, gua kira lu nemu di jalan, bukan ya? Nah, karena gua ajak ketemu dulu, dia memang udah beberapa hari chattingan dan belum pernah ketemu. Ajak ketemulah dia. Pas gua ketemu sama dia, situ udah pikirannya gua buat ngeberangkatin dia. Dan waktu udah gua berangkatin dia teriak dong, masa turun. Disitulah gua mulai susahnya. Kena atau lu lolos? Kena. Situ gue dimasa, tapi untung gak dipukulin. Kalau masa sekarang habiskan. Pada saat itu mungkin Allah masih dalam lindungan gue masih dalam lindungan Allah ya kan. Diselamatin gue sama RT setempat, tadi mau didamain. Dua belah pihak keluarga gue datang sama keluarga X datang, tapi yang dilarang duluan datang keluarga si X ini. Keluarga gue lama datang, ke jadi lokasi. ke lokasi itu. Jadi begitu keluarga X ini datang duluan, keluarga X ini gak terima dan nyuruh RT setempat telepon polisi. Disitulah gue diamanin. Dan pada saat gue di BAP juga dengan polisi itu, kamu labas. Dan itu gue cuma bisa diem. Karena pun mau damai juga cuma ngeringanin gue buat kejaksaan doang masih. Perdamaian. Lo jadi dari kepolisian itu nggak ada, dari pihak keluarga X atau dari pihak kepolisian itu nggak ada toleransi lagi. Nggak ada. Langsung kalimat itu lu labas. Gitu. Angker. Cuman lo nggak mau. Itu kondisi gue udah sadar ya, karena pada saat kejadian. Oke, stop. Ketika lu mendengar kalimat lu labas, lu sudah tahu dong lu bakal kemana. Nyambung kan? Masih di kalimat dia itu. Perasaan lu apa? Perasaan gue jujur nih. Ketika lu ngedenger kalimat lu labas, atau gua labas, gua ini bakal ngadepin orang-orang rambut gondrong, tato-tatoan, kedot-kedot kayak film-film Serigala Terakhir. Anak STM. Apa anak sarjana teknik mesin? Iya. Gitu. Kayak gitu. Waduh, bakal beradaptasi dengan orang-orang kayak gitu. Tapi dilalanya pas gue nyampe sana, orang unik-unik. Iya. Dan gue belajar juga bahwasannya penjara sekarang nggak seserem kayak dulu mungkin. Oke, tetap jangan salah. Masih banyak sebelum sana masih banyak ya. Yang kita dengar nih. Ketika lu diperpal, ya. Kan lu diinterogasi tuh. Ya nggak sih? Dari polisian. Ya. Nah, itu lu ada tindak kekerasan dari polisian. Oh, jelas dong. Jelas, apalagi yang namanya purus sekap tadi. Iya. Biar maksudnya biar teman-teman di luar ini tahu kalau lu sebelum masuk kamar itu lu diapain, biar dia cerita. Maksud gua itu kan sudah rahasia umum ya. Sudah rahasia umum, yang penting kita nggak nyebutin lokasi, kita tidak nyebutin wilayahnya, apalagi nama orangnya. Jadi ketika lu diperbal, tanya-tanya dia di mesin komputer itu segala macam kan. Sidik. Oh iya, disidik gitu ya. Lu diapain? Itu yang gue tanya. Gue pada saat itu gue ingat, gue dihantam dulu lah. Cegar sering. Apanya? Muka, badan segala macam. Gargar gue. Sampai pecah bibir gue, kalau masalah pecah bibir gitu. Pecah bibir. Udah tuh mata gue dilakban hitam. Wah. Lakban coklat gitu.
dalam hati gue di kardus apa manusia gue dilakban gue dia kan. Lu nggak ada perlawanan sekali. Artinya ampun Pak. Udah gue coba ngeredam Amarah mereka. emosi di orang kemarin dia orang dengan mengibah. Ampun pak. Menunjukkan lah ya. Itu supaya mereka Minta asih lah ya. mau nggak mau gue harus ngibah. Iya. Ampun pak. Dibawalah gue ke ruangan tapi belum disidik tuh. Ada nggak dari mereka atau dari salah satu atau salah dua mereka yang udah biar aja anak ini gitu? Nggak ada. Apa sikat aja udah gitu nggak ada? Oh iya. Iya apa? Gitu, kayak gitu. Maksudnya nggak ada coba yang buat. Udah nggak usah dipukulin nggak ada. Nggak ada. Malah gebuin aja, mungkin banyak lagi yang bisa kita dapat dari dia maksudnya. Katanya. Karena dia orang gini, dia orang dari dapat satu itu harapan mereka dapat berkembang. Oh gitu ya. Berkembang biak lagi. Mungkin dia ini terlibat kasus yang lain segala macam, dirunut terus. Oh gitu ya. Iya. Bahwasannya Gitu, Cang? iya, bahwasannya apa Nggak tahu anjing. di satu hari itu kan kejahatan banyak kan. Dan juga banyak yang laporkan kepolisian terdekat lah tetap di situ. Nah mereka coba ngaitin kasus gue ini yang mereka dapat dengan laporan yang masuk hari itu. Lu kenal nggak dengan kejadian yang suara ini di sini gitu? Oh jadi lu itu ditanya-tanya dengan laporan yang nggak lu tahu. Iya. Anjing. Wah asli anjing banget tuh. Gue tetep ngomong seadanya dong dengan gue. Iya. Gue nggak tahu pak ini alam bohong. Tentukan baseball tahu lo orang buat main casting. Iya. Dihantemin ke gua ngaku enggak lucu. Apanya Gua pada saat itu duduk di bawah tulang kering gua. Tulang kering ini dihantemin dia. Tapi nggak sampai cedera. Dia cedera yang fatal nggak ya? Ya, yang gua bersyukur pada saat itu satu gua nggak dimasak karena masa pada saat itu bijak sih. Iya. Kedua gua nggak ditembak karena 365 atau curas ini udah positif peluru satu benar. Positif itu harus ditanam untuk peluru itu. Kalaupun kita mau nggak membeli peluru terus pakai duit dan itu duitnya kisaran jutaan. Oh jadi kalau curas itu 3 berapa? 365. Oh 378 lah penipuan ya? Penipuan 365 itu minimal 1 peluru. Minimal 1 peluru. Maksimal mati ya? Maksimal mati tergantung dari kronologisnya. Ada yang waktu itu juga sempat masuk, sudah gue masuk ya. Ada kasus 365 juga yang kejadian jambret di Lampung kalau nggak salah. Nama korban mati. Korban mati? Korban mati. Itu sempat mau dimatiin dianya. Dinolin. Bas polisi. Oh gue tahu itu. Iya. Gue tahu kejadian itu. Iya. Ya itu sempat. Cina kan? Iya. Cina. Tetangga gue itu. Iya. Orang Cina itu. Iya dah. Orang gudang dia. Korbannya mati kan? Iya. Cina perempuan tua. Iya. Mati karena si pelakunya udah sempat dimatiin, cuman nggak sampai dimatiin, tapi udah babak belur dan terkoma. Sama warga apa? Sudah di dalam. Dari dalam. Yang gue salutin, kayak gini ya ternyata jadi pelaku kriminal di Indonesia. Nggak ada ampunan. Memang hukumannya nggak kayak narkoba, maksudnya yang tinggi. Kalau di kriminal tuh 3 tahun 4 tahun tuh udah tinggi. Nggak kayak narkoba 7, 8, 9 tuh tinggi kan. Cuman perlakuannya lebih keras. Bukan main di situ. Insap lu enggak lu gitu. Iya, insap lu enggak. Ditegesin di situ. Itu yang buat. Ini ya. Tapi kalau menurut gua nih 365. Kalau narkoba itu berapa? Narkoba itu Undang-Undang 35 tahun 2009. Banyak sih ada pasal 111. Intinya narkotika. Iya, Undang nomor 35 tahun 2009. Nah, kalau menurut gua sih menurut lu nih, apa yang ngebuat perbedaan antara narkoba itu kriminal bukan sih? Menurut lu? Narkoba itu bukan kriminal. Bukan golongan kriminal. Cuman dogma dari pihak kepolisian dia berusaha merusak generasi bangsa yang bisa juga lari ke kriminal. Oh gitu ya. Karena dia merusak orang lain ya. Merusak generasi Indonesia mudanya gitu. Ya, bisa jadi tindak kriminal, cuman nggak dikhususin. Undang-undang narkoba ada sendiri, kriminal itu sendiri. Terus kenapa sih kalau anak-anak narkotika itu dibandingkan dengan anak yang curas kriminal? Iya, kriminal itu perlakuannya agak sedikit berbeda. Karena mindset mereka tuh orang-orang narkoba itu orang bergili. Oh gitu. Iya. Jadi iya.
Oh iya. UUD ya. Udah. Anjing. Bener kan balik lagi UUD. kemarin Ingat. gitu. Kemarin Jangan gitu. pernah bermain dengan narkotika. Ya. Ya. Maupun curas, maupun apa yang bukan curas, Mhm. yang sifatnya kriminal, jauhin. Ya. Itu. Oh, jadi perlakuan curas itu luar biasa ya. Luar biasa. Oke, Kan, singkat cerita, lu verbal selesai. Hmm. Verbal selesai, lu masuk kamar pertama dong. Hmm. Malam itu kan lu masuk kamar pertama. Malam pertama. Kalau malam pertama babi ini enak namanya. Ya. Malam pertama lu ada di kamar tahanan. Hmm. Apa yang terjadi dengan lu? Ya, pas gue masuk nih, cukup. Gue assalamualaikum dong, karena gue penghuni baru. Assalamualaikum, nggak ada jawaban sama mereka. Orang berapa di dalam itu? Sekitar 40-an. Oh, 40-an. berapa? Kamarnya segede apa dulu? Kamar paling 3 kali 4 itu udah gede. 40 orang. 40 orang. Berdiri lu. Iya. Pada saat itu, kata gue, iya. Kamar nggak nyampe 5 kali 5 juga. Enggak 5 kali 5 udah termasuk gede itu udah mewah. Jadi kamar kira-kira ukuran berapa? 3 kali 4. 3 kali 4 isinya berapa? 40 orang. 40 orang. Gua berdua sama dia di ruangan aja panas. Ya. Lu bisa bayangin kayak mana ya. Oh. Terus lanjut. Begitu gue masuk sana itu Nggak ada yang salah. Nggak ada yang jawab. salam, posisi tangan gue belum dibuka borgolnya. Gue diajarin sama di ospek lah Iya istilahnya. dia ospek. Itu polisi ngomong nggak? Pada saat gue udah di ini apa gimana? Lu dimasukin itu tangan masih bogol. Heeh. Ada lu dipukulin sama Enggak, SPP-nya enggak. Udah jangan. Anak baru enggak. Jojong aja orang mukulin dia ambil bukan gua borgol tuh. kuon ya. Kuon. Tutup kuping. Terserah lah daerah mana nggak ngerti ngomong kuon, lu cari sendiri lah. Gua ngomong pakai bahasa gua aja dah. Ya. Dan gue tuh pada saat itu pakai baju ya. Karena baju gue diambil ya. Baju lu. Baju yang di badan dibuka, celana yang di bawah di badan juga dibuka, diganti sama baju yang istilahnya di laundry. Gue juga ngerti apa intinya. Gue dikasih baju bekas dia orang pakai baju yang gue pakai pada saat itu. Mungkin baju baru kalau bersih berarti ya. Ya kali. Dibandingkan baju yang di orang laundry itu ya. Iya. Gue juga nggak ngerti di situ ya. Lu pakai itu agak gatel nggak? Apa gimana? Biasa aja. Pada saat itu gue nggak mikir gatal lagi. Gue mikir ya yang realistis gue ini harus bisa keluar dan ngomongin keluarga. Pada saat itu gue Hari gimana? pada saat ini gue mikirnya gue harus bisa keluar dan harus bisa ngomongin keluarga. Karena pada saat itu keluarga gue belum tahu. Pada saat itu nyampe semalaman tuh gue nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur gue. Tidur rebahan juga tetap aja nggak bisa tidur. Ada 40 orang, gimana mau rebahan sih? Iya istilahnya mau rebahan juga mau itu juga nggak bisa gue. Lu berdiri, bener-bener berdiri nah? Enggak, gue duduk yang ringkuk kayak gini tuh. Gini ya? Oh, gini. Iya. Oh, masih bisa ya? Masih bisa. 40 orang. Rapat begini nggak? Oh iya jelas. Begini nah? Jelas nempel. jelas gitu. Boleh ya, tapi sama kawan-kawan di kamar lu masih boleh duduk ya? Masih boleh. Karena nggak tahu kenapa dari 40 orang itu gua ada kenal salah satu walaupun nggak akrab atau gimana gua kenal salah satu tuh walaupun dia sempat provokasi orang-orang 39 itu supaya ngospek gua juga. Iya. Anjing kata gua orang itu tunggu gua keluar itu gua datengin lagi orang itu gua masih ingat itu. Jangan ya. Oh, iya. Nanti kalau lu ke dalam Oh lagi iya gimana? jangan. Kalau lu mau ke dalam lagi mending gua patin aja cerita kita ini. Enggak. Udah cukup pertama terakhir aja. Terus gimana lagi? Ya itu. Jadi dari lu jongkok nih semalaman ya. Sampai pagi lu jongkok tuh. Iya. Lu nggak ngantuk itu?
pada saat itu ngantuk, cuma nggak bisa tidur. Sampai pagi juga lu nggak ngantuk? Enggak. Lantas pagi lu ngapain? Pagi gue disidikan, disidiknya gue pagi. Gue coba buat ngubungin orang rumah dari penyidik gue. Dari situ pas nggak lama gue masuk, rupanya dari 40 orang itu udah ada yang pelimpahan, maksudnya keluar ke kapal besar. Ngurangin. Dari situ gue agak lega, bahwasanya gue ada tempat bakal di situ. Maksudnya ada tempat tuh gimana? Maksudnya ada tempat yang buat gue di situ kan ngecup. Oh, ini punya gue nih, lu di sana tuh, lu di sini tuh, gue di sana tuh. Pada saat itu kan gue udah diomongin apa sama penyidik. Abbas, nanti gue harus Ya tempat. di tempat. Gitu. Jadi pagi lu disidik ya? Sidik. Di situ lu ngubungin keluarga. Di situ ngomongin keluarga. Lewat HP si penyidik. Mau tapi dia minjeminnya. Mau. Karena mau nggak mau lokal dia juga lah itu. Oh iya. Masih Masih dengan curas tuh masih ngeloka dia. Iya dong. Anjing. Emang itu udah rahasia umum. Penyidik itu tempatnya orang buang duit. Oh iya. Datang orang tua lu kan? Yang pada saat itu udah ditawarin opsi buat Keluar. nggak bisa. Udah nggak bisa lagi pokoknya. Emang nggak bisa, cuman perdamaian sama korban sama ngerubah pasal gua dari kanin, maksudnya supaya dari waktu putus di kejaksaan juga terlalu tinggi. Cuman gue tegasin sama orang rumah dengan kronologi yang gue punya, satu, kedua hasil yang belum gue nikmatin, dua, gue nyuruh orang rumah udah nggak usah diurus. Lu bilang orang tua? Iya. Orang keluarga ya? Nggak usah diurus, apa gue pasang badan, gue jalan, gue ngadepin sendiri. Bahwasanya gue tahu dengan standar hukuman, walaupun tadi gue takut-takutin tetap, lu ancamannya 9 tahun lu, ancaman hukumannya lu 9 tahun, tahu nggak lu kasus 36 itu? Ayo. Cuman gue nggak langsung percaya gitu. Nggak bantah ya? Iya. Kita nggak bantah ya? Nggak bantah. Memang benar ancaman hukuman 9 tahun, cuman kan dilihat dengan kronologi, total kerugian, kelukaan kalau buat curas, kelukaan dari korban itu sendiri. Di situ memang korban luka, lecet aja sih, memang ada hasil visum. Tapi kedua, ini ya balik, barangnya balik. Yang ketiga, gue kenal juga sama korban dengan sih. Walaupun gue gak ada perdamaian sama korban. Sebenarnya kalau gue ada perdamaian dengan korban juga, nggak ada gue di kejaksaan. Cuman gue bilang sama orang rumah, udah, apa-apa. Ngurus gue nanti ada, kalau memang ada saatnya buat ngurus gue, tapi bukan sekarang. Nanti aja. Berapa lama lu di kapal kecil? Di kapal kecil gue 3 bulan. 3 bulan. Belum sidang ya? Udah netter. Di 2 bulan itu gue udah sidang. Tapi nggak rutin seminggu sidang. Karena sidang pada saat itu masih online, masih virtual. Begitu aja. Telekonferensi gitu. Dan begitu udah 3 bulan di kapal kecil, kamu gue dipanggil. Nur Fadila. Iya. Ini ke kapal besar. Ada nomor tahanan nggak? Kalau nomor tahanannya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nama aja dipanggil. Nggak kayak di Amerika Nggak. gitu. Li Chong Wei. Apa? Berangkatlah gue ke kapal besar. Sampai kapal besar, inilah. Welcome to the world XT6, selamat datang di dunia 86. Oh. Tulisannya mana? Dia kan nggak, tulisannya nggak ada, cuma tulisan aja. Welcome gitu. to the world XT6, selamat datang di dunia 86. Kalian datang ke sini atas kemauan kalian sendiri. Berapa orang dari kapal kecil lu berangkat ke sana? Kalau gue dari kapal kecil gue cuma 2 orang. Hari itu cuma kan banyak dari daerah-daerah lain buat ke sana. Total kita orang waktu ke kapal besar dari berbagai macam tempat daerah, sekitar 40-an. Cukup nyampe lah di kapal besar, diregister kan, catat nama ini segala macam. Yakin dong. Dan disuruh olahraga. Kita orang selama 3 bulan itu nggak pernah olahraga. Selama 3 bulan. Di kapal kecil. Kapal kecil. Begitu sekali olahraga, ada yang muntah kuning. Iya. Olahraganya apa nih? Berat. Guling botol.
Di botol, push up 100 kali, squat jump 100 kali, sit up 100 kali, back up 100 kali, jumping jam itu yang kayak gini tuh. Itu Oh iya. 100 kali. Bo, Bayangin, nggak pernah olahraga digeber habis di kepala besar jadi lo. tentara lo ya. Jadi tentara enggak. Napi lo. Makanya itu. Dan omongan ini gue ingat benar. Hmm. Omongan dari beberapa petugas di situ dia ngomong. Sipir. Iya. Kalian datang ke sini itu nggak diundang. Kalian datang dengan kemauan kalian sendiri. Kalian di sini adalah tamu. Bersikaplah sebagai tamu. Dia ngomong kayak gitu. Kampret gitu gue kayak gini amat ya. Sempet kaget gue ditanya lo kesana lo. Jadi dikira kan gue narkoba. Apa? Siapa yang nanya? Sipir. Sipir. Lo ke siapa ya? Lo kesana lo. 365 apa yang berat? Ya mati nggak korbannya? Nggak apa. Itu buat ngibah. Yang di sana itu yang agak kasihan tuh kasus CB ya. Oh iya. Kasus CB tuh agak kasihan tuh. CB itu. Itu orientasi sipir apa orientasi senior? Semuanya. Sipir juga Ya bu orientasi. iya dong. Kalau 365 di orientasi sipir nggak? Enggak Ya. karena masuk kriminal. Nah tunggu. Kayak kita nih, laki-laki nih. Sederhananya berkelahi. Berkelahi itu gimana urusannya, Man? Berkelahi itu ya enggak diadu, enggak di sana tuh. Bukan, maksud gua prospek untuk ke situ ada nggak kalau berkelahi itu? Ada, Man. ada. Tergantung lu keroyokan atau lu pribadi. Senggel nih, gua sama lu satu lawan satu. Gimana cerita itu? Bisa, paling tinggi bisa sampai 2 tahun 3 tahun. Senggel aja masih bisa. Masih bisa. Situ. Itu pasal 351 itu. 351 itu enggak pakai senjata ya. Kalau pakai senjata, Lain cerita. itu. 351 masuk penjara, nah. 351 maksudnya berantem 181 tangan kosong penjara. Ya, ya. Kita sama-sama hancur nih. Gue nggak terima nih. Gue laporin. Diproses lo. Asalkan gue punya ini. Iya. Lagi. Lo nggak punya ini habis lo. Kalau gue punya ini juga beradulah kita sih. Beradulah di situ kita. Dia orang lagi yang menang kan? Iya tetap muaranya mereka yang menang di situ. Oh, tuh ya, ingat buat kawan-kawan. Jadi segala sesuatu apa-apa yang lo orang tanam itulah yang lo orang petik. Ya. Jadi tindak tanduk kita di luar, tindak kriminal sekecil apapun itu sudah ada hukumannya. Jadi jangan lu pikir, gua mah lawan anak ini nggak berani. Ya jangan mikir. Iya memang lu menang Pada saat itu. Kalau ortunya Ya terima. ada hepeng, Punya koneksi, punya nyusul relasi. dia nanti. Nyusul cerita dia maksudnya. Ya. Nyusul cerita dia. Bisa cerita. Lanjut terus, jadi lu masuk hari pertama lu di ini olahraga. Belum, kebetulan kita nggak ada ospek senior, nggak ada ospek sipir ya. Selesai lu olahraga pertama itu, hari pertama olahraga itu, lu langsung suruh ke kamar apa gimana? Ya ada bongkar. Kamarnya itu namanya AO. Sebelum olahraga itu lu sudah tunjukin kamar belum? Belum kita olahraga bareng sudah. 40 orang itu jadi satu bagaimana? Dipisah. Karena pada saat itu tempat napi-napi Oke, terus di situ 40 orang itu dibagi 20 masuk ke kamar sama kamar itu AO. kamar lu namanya kamar AO. AO itu awal orientasi. Oh, AO itu kamar awal orientasi. Dan di kita 40 itu bisa 20 dan di dalam AO itu juga masih ada orang. Berapa orang? Pada saat itu gua kebagian masuk 20, di dalam itu masih ada 30 orang. 50 orang. 50 orang. Kamar
Kamar kapal besar dengan kamar kapal kecil bisa mana? Masih untungnya bisa kamar di kapal besar. Tapi jumlahnya lebih 10 nah. Iya. Sama Iya, aja. sama aja. Itu ukurannya 7x3 apa ya? Manjang deh. Kali 3 manjang. Aduh. Ngopi. Itulah. Kopi Lampung. Nah, terus Di situ tidurnya gantian. Bahkan ada yang buat hemok. Hemok tuh yang buat turun dari sarung sampai di tralis, tidur di atas tralis. dari tralis ke tralis. Ih. Dan itu juga nggak bisa pure tidur, kadang ada orang yang tidur kita gantian mereka. Bahkan sebelum gua ada yang ngisi kamar itu sampai 70. Menurut lu 50 orang dengan kamar segitu sesuai SOP apa? Kalau sesuai SOP mah Enggak ya. Udah nggak efisien ya kamar segitu jumlah dengan kapasitas segitu ya. iya. Ya, yang efisien karena udah over kapasitas lah harus gitu. Ini kita nggak bisa. Mau kita harus ngikutin kan, nggak bisa bantah. Gitu. Kalaupun mau dibongkar lagi supaya nggak di kamar itu, ini lagi urusan. Waduh. Iya. Terpaksa gue harus nunggu 3 minggu kurang 2 hari baru dibongkar dari kamar. Selama lu di kamar kapal besar itu 50 orang itu, dalam kurun waktu berapa lama ada keluar orang terus? Seminggu sekali. Keluar satu. Iya. Maksudnya pindah kamar atau Iya. dia pulang ke rumah? Pindah kamar. Oh, keluar satu. Keluar satu masuk 2, keluar satu masuk 2, keluar satu masuk 2. Iya. Mending gak usah keluar aja gitu dia biar gak... Ya kayak gitu, memang kayak gitu. Ya. Nggak harus pikir gitu. Oh, iya. Keluar satu masuk 2. Nah di situ gua dibongkar 3 minggu kurang 2 hari. Bongkar Bongkarlah gua dari AO itu ke isolasi. di kamar AO itu ada orientasi senior? Nggak ada untungnya. Nggak ada. Nggak ada. Bener lu nggak ada? Nggak ada. Karena memang Enggak, maksud gue gini, kalau emang ada, lu cerita aja. Enggak. Masalah di sini nanti gue edit. Enggak. Kalau masalah itu, karena gue cerita dengan versi gue yang bener gue jalanin. Gitu ya. Alhamdulillahnya orang di sana bijaksana. Jadi intinya lu di kamar kapal besar itu hanya mengalami ketidaknyamanan. Iya. Istirahat aja kayak. Iya. Karena penjara sekarang udah bukan penjara ke zaman dulu, ketahuan kita berantem di situ. Dibagalin habis kita pegawai. Dibagalin habis. Dan yang lebih parah lagi pakai kontol sapi, itu kontol sapi. Iya. Ya ketika nancep di kulit kita ngikut. Iya. Panas dingin seminggu ke sembuh itu. Ya. Kalau nggak dimakan dan paracetamol, ditempelin enak kalau disabet cuma sekali. Ditarik. Iya. Sampai ditarik. Ikut kulit kita. Kalau kita sampai tahun buat masalah di sini. Karena kan udah dijelasin sama mereka, kalian ini tamu, Bersikaplah sebagai tamu. bersikaplah sebagai tamu, kata dia. Lu tamu, bersikap seperti tuan rumah. Nah itu. Kira-kira tuan rumah gimana? Ya. Jadi lu 3 minggu berapa ya? 3 minggu kurang 2 hari. 3 minggu itu lu bongkaran ke kamar isolasi. Ke isolasi. Yang dimaksud dengan kamar isolasi itu apa? Karena dulu masih masa pandemi COVID, takut kami virus di luar atau gimana. Ketiga dari kamar AO itu langsung pindah ke isolasi dulu. Isolasi itu udah agak mending lah. Satu orang satu kamar apa? 22, 25 kamarnya ukuran. Dengan ruangan yang sama? Enggak 5x5. Longgar lah ya. Tapi tetap tidur nggak bisa ngelonjor, nggak bisa. Udah bisa. Udah bisa bebaring. Iya. 5x7 lah mungkin. Udah agak Bisa bebaring. Udah bisa bebaring. Bebaring dengan kaki lurus bisa ya? Iya. Terus
Di situ di kamar isolasi itu gua tahu bahwasanya ada uang assalamualaikum. Gimana kan? Uang assalamualaikum. Oh iya. Assalamualaikum mingguan, kunci, air. Kalau kita nggak ngasih uang itu gimana? Kita dimentalin. Dimentalin kemana? Nggak tahu. Dia orang minta namanya bisa ke, kalau kita udah putus ke penaling, kalau nggak itu biasanya sih kalau dari isolasi penaling. Penaling tapi sih. Pengenalan lingkungan. Kan nggak semua orang punya doku ya. Ya. Jadi kira-kira kalau nasib orang itu yang nggak punya doku itu di kamar isolasi itu, dia langsung ke kalin apa? Penaling. Ke penaling. Enggak, dijadiin OD dulu. Kalau OD itu orang dapur itu mau bersih, beres, suruh ngipas. Ngipas apa? Ngipasin kita orang pakai senjata kayak gini. Gue baru tahu juga bisa ngipas senjata itu bisa dipakai kipas. Kayak gini. Gila kata gue. Tapi alhamdulillah kita cukupin. Pada saat itu di isolasi gue masih ada uang. Pada nyampe isolasi. Dan gue posisinya udah putus. Jadi kalau udah putus itu nggak lama sih, langsung turun ke PC kan isolasi, penaling langsung blok gitu. Maksudnya putus itu putus apa? Putus sidang. Oh. Kalau belum putus sidang masih ditahan di situ. Nah yang ngeri ini dari AO isolasi penaling. Lu sempat ke penaling nggak? Iya gitu. Nah, penaling itu kamar yang paling horor. Nah, cerita penaling itu gimana? Kamar gelap, nggak ada ventilasi, pengap, pencahayaan nggak ada, air nggak ada, kotor, lembab, kayak sarang ular. Iya. Berak itu di lubang palarunnya segini tuh, segini tuh. Iya. Dan itu kalau nggak ada air, nggak bisa berak gitu. Dan sehari itu belum ada air. Lu bisa bayangin tuh kayak mana tuh. Nah, gue juga mau cerita kalau kita mau ngangin dari isolasi penaling itu harus bayar ke tanping kunci 10.000 sekali ngangin aja tuh. Sekali ngangin tuh kalau dari jam 9 tuh sampai Juhur. Kalau dari asar sampai jam 5, jam 3 jam 4 itu ngangin tuh ya cuma ke lapangan, ngirup udara segar, tiduran ya. Iya. Kalau nggak itu kita dipendam sih. Tapi kita masih bisa nyukupin ya. Pada saat itu gue masih bisa cerita. Di penaling itu, lu ada cerita yang lebih kan? Di penaling gue Dari senior nggak ada karena gue dapat cerita kalau kriminal di penaling itu kalau dia udah putus jadi dia nggak ngurus dipendamnya berbulan-bulan. Disitulah tumbuh buduk segala macam yang penjara itu tuh. buduk penamaan tangan segala macam pada kotor. Pada saat itu gue masih megang uang dan gue ngurus pengurusan gue, minta tolong ada orang analis itu minta dibongkar langsung ke blok gue. Jadi gue berapa lama di penaling? 3 hari. Oh, 3 hari doang lah ya. Iya. Bener-bener bahasanya hanya pengenalan lingkungan ya. Enggak, kalau misalkan dia nggak ngurus bisa 3 bulan deh. Iya, artinya kita 3 hari itu bener-bener hanya biar kita tahu kamar penaling itu seperti apa ya. Turunlah gue ke blok. Nah di blok ini yang menurut gue udah nggak bisa ada dulu upaya lagi karena orang rumah udah gue terus supaya karena di situ mingguan kita harus bayar, air kita harus bayar. Di penaling ya? Enggak, di penelingnya di isolasi juga. Enggak, maksudnya setelah dari penaling kan ke bloknya. Lo udah dari blok itu udah gak pindah-pindah kamar lagi? Pindah, terakhir dibongkar gua ke kamar pesantren yang ada di sana. Nah, cerita lo di blok pertama ini gimana? Di blok pertama ini gua udah nggak ada daya upaya lagi. Duit udah nggak ada? Nggak ada, udah nggak megang. Sedangkan itu yang megang duit, yang lo maksud kita megang duit itu orang tua kita atau lo sendiri? gua. Lo dititipin uang sama orang tua ya? Ditransfer, di situ modelnya harus transfer, nggak bisa. Kita Pada saat itu kan belum bisa besukan sih. Iya. Ya masih tes pandemi ditransfer kalau rekening kantin. Dan itu potongan 10%, orang ngirim 100 dapetnya 90.
orang yang sejuta dapat 900 gitu. Anjing bener. Gampang. Iya kayak gitu. Orang udah susah Tambah kesana tambah sih salah. tambah susah. Nah di situ gue udah nggak bisa ngimbangin lagi di mana gue harus bayar mingguan, walaupun gue di kamar mati. Di situ tuh di kamar mati sama kamar hidup. Bedanya kalau kamar hidup itu dia bebas main Handphone. handphone. Cuma untuk beberapa pegawai itu kalau karutan atau KPR tahu kan ya mungkin. Cuma untuk wali blok aja, wali blok atau pegawai-pegawai yang biasa ada di blok tersebut udah tutup mata atau tutup kuping aja. Kalau itu kamar hidup gitu. Kamar kerja. Pada saat itu gue sempat ditarik ke kamar hidup, cuman mungkin Allah nggak ngizinin, jadi ya gue nggak dikirimin uang sama orang rumah. Orang rumah mungkin nggak ada uang juga kali, jadi antara gue di kamar mati itu mingguannya 30.000 assalamualaikum 50.000, mingguannya 30.000, ARS 10.000, kunci 10.000, seminggu berapa tuh? Seminggu itu belum dimakan segala macam, jadi segala macam kunci. Ketika lu nggak punya uang, itu gimana ceritanya? Akhirnya gue nggak punya uang, gue coba cari informasi di mana di tempat ini yang nggak ada bayar-bayaran. Yang nggak ada bayar-bayaran. Karena gue udah jujur gue nggak tahu. Datanglah pada saat itu tuh ada satu ngebon tuh manggil. Lu ini ya namanya. Ini. Betul masih kenal lah sama keluarga ya. Ditanyain gue, lu bisa nggak masuk sini? Ya gue bilang gue nyesel. Mau berubah nggak? Dia ngambil. Insya Allah kata gue mau berubah. Di sini ada kegiatan yang namanya majelis taklim atau bisa dibilang pesantren yang supaya ngedidik keluarga binanya ketika keluar jadi lebih baik lagi gitu. Gue masuklah ke kamar itu selang 3 minggu lah, gue 3 minggu di blok. Lu 3 minggu di blok itu ya? Di kamar mati itu ya? Iya. Masuk gue lah ke kamar pesantren. Nah di situ nggak ada bayar-bayaran, cuma bayar 10.000 sebulan. Sebulan 10.000 berbanding terbalik dengan yang di blok tadi. Tingkat kenyamanannya dengan kamar mati dengan kamar majelis enak banget. Gue jelas di majelis dong, karena itu tempat terbaik di antara yang terburuk. Satu, air nggak pernah mati. Tempat terbaik di antara yang terburuk. Iya benar. Bukan terbaik di antara yang terbaik ya. Bukan, itu terbaik di antara yang terburuk. Karena nggak ada yang baik sana ya. Oh iya jelas dong. Di situ WC ada air nggak pernah putus karena kan sholat terus gitu. Bulanan nggak ada. Bulanan ada cuma 10.000. Maksudnya kayak mingguan ya kunci sih. Nggak ada sih masuk akal ya. Masuk akal. Paling mikirnya cuma biaya makan aja sih. Makan biaya tuh. Emang lu nggak dikasih makan sana? Makan, cuman lauknya mau tahu. Ayam yang masih ada kukunya, masih ada kulitnya. Kalian nggak kira-kira? Makan cek ayam nih, kukunya masih ada nih gini. Ya mau nggak mau dimakan lah ya, tetap bersih, kita bersih sendiri. Ikan asinnya mah. Lauknya inget bener gua, ada 5 jenis lauk yang selama gua di sana nggak akan pernah berubah. Telur rebus, itu udah paling bagus telur rebus. Ikan asin jaketan. Ikan asin jaket itu nggak pernah. Yang sisiknya nggak dibuang. Pakai jaket deh, digorengnya gitu aja. Terus telur dadar yang kayak kanebo buat ngelap mobil itu. Tuh. Terus ati sapi. Sapi segini tuh. Segini tuh kayak karet motor kali. Terakhir ini apa ya? Sop, tapi nggak ada rasanya. Lanjut di kamar pesantren itu. Jadi lu ngabisin sisa waktu lu di kamar pesantren itu? Iya. Di situ gue belajar banyak. 3 bulan lu di kamar kapal kecil. Total lu mulai dari kamar. Lu di kamar AO itu berapa lama? 3 minggu kurang 2 hari. 3 minggu kurang 2 hari. Terus ke kamar isolasi berapa lama? 3 hari. 3 hari. Di kamar penaling 3 hari. Katakan 1 bulan, 4 bulan lo ya. Nemuin kamar nggak enak. Sisanya tuh lu di kamar pesantren. Sampai balik ke sini. Oke.
ada cerita tidak menyenangkan di kamar pesantren? Kalau cerita tidak menyenangkan sih nggak ada, kan di situ orang-orang yang mungkin tahu agama kali ya. Sedikit banyak toleransi lah, tapi tetap kalau istilahnya lebih kecil mulut aja sih nggak nyampe otak fisik, karena dia juga tahu kalau kita punya masalah, apalagi udah ngurus ya, terus asimilasi CBPB itu. Apa itu CB? CB itu cuti bersyarat, PB itu pembebasan bersyarat, asimilasi itu pengurangan hukuman setengah. Kalau kita sampai buat masalah, apalagi sampai di strapsel, itu otomatis hilang dan kita harus jalan kaki. Maksudnya jalan kaki itu gimana? Hukuman kita harus kita jalan kaki. Kalau asimilasi kan misalkan kita hukuman 2 tahun, setahun yang ngejalanin. Oh, Kalau sampai dicabut ya kita 2 tahun jalan kaki. Maksudnya ini maksudnya jalan kaki itu benar-benar nggak ada potongannya iya, gitu ya. ada. Betul. Dan yang gua nggak nyangka di penjara itu, nggak tahu kenapa selalu merasa lapar. Jadi cadong tuh masukin 3 kali. Sehari? Iya. Pagi, siang, sore? Pagi, siang, sore. Malam otomatis kelaparan bang. Nah, makanya segini nih. Jadi segini. Nasinya? Nasi. Nggak kenyang ya? Dan malam itu setiap malam itu ada pasdal itu pasang dalam, kita boleh mengutang makan dalam tempo berapa hari. Dan itu harganya gila-gila sih kalau menurut gua. Kami harus penjara ya. Caranya 35.000. Nasi ayam 40.000. Jadi transferan cepet itu nggak ada artinya di situ, tuh cuma buat bayar utang makan. Dan kita tuh makan kan nggak bisa sendiri. Bagi lah. Iya. Kita makan sendiri nih. Nanti pada saat kita nggak ada, kita kayak gitu sama orang juga, makanya nggak bisa. Orang rokok aja nyara kok nggak bisa sebatang sendiri, ini kecuali yang kamar-kamar hidup. Kalau kamar mati baru ngerokok segini, apa sih? Nyampe ke kita udah segini. udah di atas labelnya ya. Iya. Aduh, ceritanya tuh gila menurut sumpah aja. Nah, kenapa sih orang bilang itu nasi cadong? Karena nasinya itu nasi yang buat ngasih makan ayam sebenarnya kalau di masyarakat. Nasi beras bulog, beras doang. Itu biasanya dipakai nasi goreng itu. Yang nasi itu beras itu tabur itu loh. Kalau lu kan di rumah makan nasi yang nempel, nasi yang pulen itu, itu meralak itu loh ya. Iya. Nasinya itu kopong, ngerti nggak lo? Enggak, maksudnya lain antara dengan beras pulur loh. Kita makan di situ, gue bisa makan di situ 2 piring bisa, cuman kalau di sini nggak bisa gue makan 2 piring. Artinya dari kandungan beras itu kan ada isi atau enggaknya. Iya. Kayak makan tahu bulat ya. Nah, tahu bulat tuh gedenya aja kan. Pas beda dengan makan tahu putih biasa. Nah, lain. Gitu lah kira-kira. Gitu. Nah, kalau untuk masalah rokok nih, ini rokok sempurna mental ini, 2003 di sana. 10.003 gimana? 3 batang. Anjing. Ini nih harganya sempurna mil ini sebungkus ya bisa 40.000. Segitu. Bungkus 40.000. Lo kepar begitu dibuka kepar kelar. Iya, nggak bisa dikepar juga. Paling ngerokoknya satu. Ya, satu juga baru ngidupin kayak gini, yang ngantri udah 20 biasanya. Di situ. Di situ gimana ya? Ya sudah duit semua sih di situ. Nerakanya dia bener itu. Jadi kalau orang bilang penjara itu neraka dunia, bener ya? Iya bener. Neraka dunia. Musuh nggak enak apapun kita di masyarakat. Lebih nggak enak lagi sana. Lebih nggak enak lagi di sana. Sumpah, karena gue udah ngalamin sendiri. 13 bulan itu bukan waktu yang sebentar sebenarnya. Iyalah, lama bro. Mungkin kalau di film-film 1 tahun kemudian enak ya. Ngejalaninnya nggak ngejalaninnya. Menarik bener ya. Jarang-jarang gue punya bahan kayak gini. Sampai bingung gue nanya apa lagi. Ayo, tanya apa lagi? Mungkin kalau bisa gue jawab. Ada
penyesalan yang benar-benar buat lu nyesel ketika lu pasti kan lu di sana ada momen-momen di mana lu merenung, Ya. entah di minggu pertama atau minggu kedua atau bahkan di detik-detik lu pulang atau di pertengahan, gue nggak tahu. Yang jelas ada nggak satu momen yang buat lu bener-bener gue harus ketika gue keluar dari sini atau ketika gue di sini gue harus bukan lagi Om Nur Fadilah yang kemarin. Iya. Ada. Gue baru kebuka pikiran gua. Itu di dalam. Karena apa, di situ kita tahu yang mana saudara, mana kawan, mana keluarga. Dari situ. Kan gue udah cerita dari awal podcastnya tadi. Selama gue senang di luar ini, banyak teman gue tabur, tapi ketika gue ada di dalam itu, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Kalau alhamdulillah itu menyenangkan, tapi kok alhamdulillah udah lewat aja udah. Lewat begitu aja. Situ gue tahu ternyata arti penting dalam hidup punya keluarga. Di situ gue kayak manapun nanti ketika gue keluar, keluarga prioritas gue. Iya, Keluarga. bukan lain. Pada saat kayak gue yang kemarin keluar, keluarga gue samping gue tempat. Setelah lu keluar begini, lu membatasi untuk kegiatan lu di luar atau benar-benar lu hilangkan kegiatan lu di luar atau seperti apa? Kegiatannya seperti apa nih? Ya yang jelas bukan kegiatan negatif ya. Bukan kegiatan artinya contoh nih, Cong, di mana lo? Di rumah. Gue susul ya. Kawan nih gue ngobrol di rumah. Gue nih yang nelfon. Gue nggak negatif. Ngopi, ngerokok, makan gorengan bahasanya. Kita ngobrol sharing. Nah itu kira-kira bukan buat gue aja, buat siapapun. Iya, siapapun. Maksud gue, lu bener-bener menghilangkan itu atau lu mengurangi atau bener-bener apa gimana gitu? Masih ada, tetap masih ya mau, cuman dengan intensitas yang beda kali, nggak kayak dulu kali. Mungkin kalau dulu gua nggak kenal waktu, mungkin gua sampai kayak mananya, cuman agak lebih tertata aja lah gitu. Lebih tertata, lebih teratur gitu. Maksudnya tetap kalau filteran, cuman yang gue hilangin itu karakter gue yang dulu. Karakter gue dulu itu udah nggak berubah. Pokoknya Acong yang kemarin udah mati lah. Udah mati. Sekarang gua keluar nih, gua baru lahir. Udah baru. Gitulah kira-kira lo ya. Lagi kemarin tuh lebih banyak mudaratnya daripada syafaatnya ya kan. Iya. Luar biasa. Ya mudah-mudahan kawan-kawan yang di sana juga ketika keluar atau kawan-kawan yang masih di luar jangan coba-coba di dalam. Jangan punya keinginan untuk di dalam. Jadi banyak orang bilang itu neraka dunia. Iya. Ya. Kasihan keluarga juga. Ya. Motivasi sedikit banyak motivasi gue untuk berbalik keluarga. Ya. Karena bagi orang tua ya. Nah, kan lu punya kawan mungkin banyak namanya. Banyak lu punya kawan. Nah, ada nggak kawan yang lu batasin? Arti bukan batasin. Udah, gua nggak mau lagi ketemu sama orang. Ketemu ini, gua nggak mau lagi ketemu sama ini karena yang tahu dia kan lu deh. Yang tahu dia kan lu. Kan kalau kita berkawan sama tukang parfum kan ikut wangi. Benar. Kalau kita berkawan sama tukang sampah, bau sampah. Kalau kita berkawan sama perokok, badan bau rokok. Mau gak kita nggak ngerokok juga? Kan kira-kira seperti itu. Nah maksud gua, ada nggak segelintir banyak orang, nggak segelintir dikit lagi lah. Pertanyaan gua, untuk sedikit untuk banyak kawan-kawan lu yang nggak lagi lu hubungin? Ada. Nggak sedikit itu ya? Atau cuma sedikit? Nggak sedikit. Banyak ya. Jadi kalau boleh tahu, pertanyaannya, temen lu sekarang ya, ketika lu Nur Fadilah yang sekarang,
melihat mereka itu? Ya tetap gue kenal. Enggak, bukan maksudnya kalau kenal. Maksudnya berkawan sama lo orang cuman buat mudarat buat lo. Ya paling Pokoknya berkawan sama lo orang nggak ada baiknya aja dah. iya, gue filter, makanya gue filter lagi itu. Ada tuh ya. Ada pasti itu. Karena jujur terus terang basic gue memang kayak gitu kan tadinya. Iya. Karena gue udah digembleng di sana selama 13 bulan, gue udah tahu segala macamnya. Masa gue mau balik lagi? Masa gue mau sama kayak dulu lagi? Buat apa gue digembleng di sana? Nah, kans kita bertanya soal kans. Kans lu untuk kembali seperti dulu berapa persen? Dibilang 20%. Berarti masih ada kans untuk kembali. Masih ada. Gue tuh orangnya nggak enakan, itu yang jadi senjata mereka. Senjata orang-orang yang tahu bahwasannya gue nih suka kayak gitu tapi gue nggak enakan, itu jadi senjata buat mereka. Makanya gue filter lagi. Nah, gitu. Jadi cara lu misalkan 10 orang dari 10 orang ini lu punya kawan cuma 10 nih misalnya. Ya. 10 yang mau lu filter ini 7 nih kan tinggal 3 nih kawan. Katakan yang 3 ini yang bakalnya tidak merugikan lu lah ya. Dari segi apapun tidak merugikan lu. Nah, yang 7 ini kan mereka masih kenal lu, Cong. Mereka masih kenal lu. Cepat atau lambat mereka pasti tahu lu di luar. Iya. Benar gak sih? Benar. Nah, cara lu menjaga jarak atau memfilter, katakan lu ngebuang 7 ini. Ini rencana mau lu buang atau lu simpen aja? Lu buang bener ya? Buang bener lah, buat apa lagi? Ke TPA bener lah ya? Iyalah, cuma pembuangan akhir, bantar ke bank di sana. Ini cara lu ngebuang 7 ini gimana? Sedangkan mereka itu pular kilirnya depan pintu kita. Gampang, karena gue tahu dia orang belum nggak punya backup agama. Itu benteng gue. Habis. Ya, jadi kalau memang semua orang kalau sudah berbicara soal agama agak sensitif. Artinya lo sama setan aja, ya setan ini ya, setan nih bener-bener itu diciptakan untuk ngerusak. Iya. Ketika kita berbenteng dengan agama, dia berpikir Iya. mau ngeganggu kita. Iya. Kan? Iya. Itu nggak kelihatan itu. Lu gampar dia nggak bisa, lu tenggulin dia nggak bisa, lu bohongin dia tukang bohong. Iya. Ya nggak sih? Tapi kalau masih manusia, apalagi manusia gitu kan ya. Mau kemana, Jong? Nongkrongnya? Jawaban gue. Mau kemana nih? Gue tanya dulu. Udah, selo aman semua. Lu taunya lu bawa badan aja. Apa yang lu mau cukup. Gue bakal nyiapin 1000 alasan. Lu siapin 1000 alasan untuk nolak? Apa Untuk lu nolak dong. lu buang 1000 alasan untuk mentingin satu itu? Gue kasih 1000 alasan buat nolak. Yang gue besok harus nyari kerja lah, yang besok gue mau ke Bali lah, mau tekap lah, segala macem lah. Iya. Intinya gue kasih alasan gue nggak bisa. Gitu. Khususan untuk yang buat balik lagi ya. Yang gue tahu orang-orangnya itu kayak mana, karena gue tahu nih ini kayak mana, ini kayak mana. Kalau kayak lo kan nggak mungkin. Gue tahu lo yang ngajar ngaji. Istilahnya kan kayak gitu. Intinya dari semua yang terjadi sama gue nih, sedikit banyak bila bisa bilang nyesel, gue nyesel. Cuman buat apa lagi diseselin? Namanya nggak percaya kodar dong kayak gitu. Iyalah, bener nggak? bener. Gue ambil hikmahnya aja. Dari situ gue belajar bahwasannya segala sesuatu itu memang harus dibelajarin. Apalagi soal gue tadi nggak ngerti agama sama sekali. Udah tahu gue kayak mana ya kan. Jadi cerita unik kayak gue ini bisa belajar Quran huruf hijaiyah dari kelas 1 sampai kelas 6 itu di sana. Dan gue tahu pun tadi nggak bisa sholat ya.
bacaannya juga nggak tahu. Goblok. Ya bener, ini gue terus terang aja dari sana bukan soal bacaan lagi, bahkan sunah-sunahnya pun gue pahamin, dan insya Allah gue lagi coba istiqomah buat gue terapin sih, mudah-mudahan tolongin kayak gitu. Kita nggak tahu titik balik seperti apa. Iya, lu tahu wah kemarin kayak mana. Gue juga bisa dibilang kayak mana ya, memang pada saat sebelum kejadian kita puasa bulan apa sih? Mei ya, dari 2021 ya. Mei kan kemarin kan 2022, Mei 2021 juga Mei cuma awal. Di April 2021, jadi Mei, Juni, Juli gua tangkap nih. 3 bulan sebelum gua tangkap itu gua udah punya rasa gini. Puasa nih. Gue ini gak pernah puasa. Mabuk lah gua. Tapi gua begitu gua lagi duduk di sini, gua udah minta orang tilawah nih. Baca Quran tuh. Batin gua ngebatin. Gue pengen bisa baca Quran kayak orang bagus. Jelantung 3 bulan gue ketangkep. Suruh belajar ngaji. Disuruh belajar ngaji. Nah, kan kalau pertanyaan gua, nggak semua orang, nggak ada orang pengen masuk penjara, pasti nggak ada lah ya. Nggak ada yang mau. Sekarang kalau lo di posisi kemarin yang belum ketingkip, lo kan sempat terbesit di hati nih kalau lo pengen bisa ngaji, bisa ibadah lah ya. Bisa ibadah. Nah, jadi kalau seumpamanya dikasih pilihan, Jir, lo hari ini nggak ditangkap, hari ini lo nggak ditangkap, tapi lo sampai mati lo nggak tahu ibadah, Mending gue ditangkap. Pertanyaan kedua, lo gua karantina, gua tangkap sebagai tamu tadi, panjang cerita kayak tadi itulah ya, mulai dari verbal sampai lu pulang. Tapi ketika lu keluar, lu tahu ibadah, Gue ditangkap. lu milih mana? Mending gue Itu pertanyaan sebelum ditangkap. karena mungkin Gua ngobrol sama lu nih, Cong. Ya kata gua tadi, kalau gua ngomong lu masuk penjara, jawaban pasti nggak mau, bener gak sih? Nah, cuma kembali lagi kalau gua tanya, lu mau nggak masuk penjara setahun? Lu keluar lu bisa ibadah, ngaji, sholat, segala macam, lu tahu ibadah, tahu tentang ibadah lah, yang wajib dan yang sunnahnya. Tapi lo pilihan kedua, lo bener-bener lo dikasih kebebasan dunia. Lo mau narkoba bebas, lo mau miras bebas, lo mau curas bebas, lo mau maksiat, intinya semua bebas. Tapi sampai mati lo nggak bisa ibadah. Seandainya pertanyaan itu datang di bulan Mei, lo jawab apa? Kan lo belum tahu penjara nih. Gue bertanya seperti itu, apa jawaban? Mending gue penjara. Lo masih jawab gitu? Karena dengan ketidaktahuan lo di penjara? Iya. Lo masih jawab gitu? Iya bro. Karena gini nah, mungkin pada saat itu kalau gue dibebasin, gue gak akan bisa tahu lama, dan mungkin gue bisa jadi lebih liar lagi karena gue pada saat itu berhasil nikmatin apa yang gue mau tanpa tahu konsekuensinya kan. Yang kedua juga, gue ini nggak mungkin bisa tergerak dengan circle gue. Lu nggak mau keluar ya? Hah? Lu nggak mungkin bisa keluar ya? Iya, nggak mungkin bisa keluar. Dengan circle gue yang ada pada saat itu, mungkin nggak akan bergerak buat ke majelis-majelis ilmu itu nah. Bertua, ilmu, belajar apa, kayak gitu kali pikirannya. Iya kan, cuman kalau udah di dalam pikirannya lain ya. Kita di sini makan dikasih,
nggak ngabisin waktu, apalagi kalau nggak di ibadah itu deh yang dikejar. Makanya terakhir pesan orang-orang di sana ketika gue keluar, hati-hati, godaan keluar itu lebih banyak daripada di dalam, jangan sampai masuk lagi gitu deh. Ya, tapi memang gue perhatiin, iya Nam, Masya Allah di sana gue 13 tahun gak pernah ngeliat perempuan nih, terang aja. Begitu ngeliat perempuan langsung Begitu Nam ya. iya, astagfirullahaladzim, itu kayak gini ternyata ya kata gue. Emang, waduh, godaan gede bener kata gue. Dan mati aja sih kayak gitu. Dan ternyata omongan ustadz-ustadz di sana benar. Di sana kan kita orang di kamar pesantren. Ustadz itu dia narapidana apa? Enggak, panggilan Apa dari luar. panggilan? Panggilan dari luar. Dari luar. Bosannya. Begitu kalian di dalam sini, beruntunglah kalian karena kalian bisa fokus ibadah, bisa fokus ngejalanin sholat 5 waktu berjamaah. Bisa dibilang nanti ketika kalian sudah di luar, termasuk momen langka bisa 5 waktu itu berjamaah. Emang bener begitu gue di luar ini. Enggak jamaah. Enggak aja masalah sih masih jauhnya, tapi susah Enggak berjamaah. Nikmat berjamaahnya jadi nggak ada ya? Nggak ada. Nah di situ tuh yang buat gua, oh iya. Itu godaan pertama tuh. Iya. Godaan pertama lo untuk sholat tidak berjamaah. Bener nggak bang? Bener. Nanti kedua, mulai nih. Godaan kedua tentang kegiatan. Ya. Karena di fase ini lu bener-bener lagi tobat-tobatnya. Setelah fase lu tobat bener-bener istiqomah, Datang lagi tuh. enggak, nanti dulu pasti belum. Langkah lu selanjutnya apa? Pasti lu cari kerja. Kegiatan untuk cari uang untuk kelangsungan hidup. Ketika lu sudah punya kegiatan untuk kerja, disitulah waktu lu disita untuk tidak ibadah. Iya, gue takut gue sih dikit takut temen gue mudah-mudahan gue bisa minta perlindungan lagi ya. perlindungan. Setelah lu tidak ibadah, lu mulai jauh dari yang ngasih hidayah. Termasuk gua. Ini gua berbicara bukan memberikan nasihat, tapi benar-benar menceritakan, sederhananya menceritakan diri gua sendiri. Di situ kita dijauhin dari ibadah. Bukan kita nggak pengen ibadah jadi nanti. Iya. Ibadah jadi nanti. Setelah kita punya kegiatan. Udah tahu nih kita bisa sholat berjamaah. Sudah tahu kita bisa sholat berjamaah. Akses kita ada. Karena kegiatan aktivitas kerja tadi kita Iya. Taruh. Enggak. Mulai lu sholat ngaret. Ketika lu sudah berani sholat ngaret, nanti lu ninggalin sholat. Iya. Itu kayak gitu. Nah, sana kan mungkin setelah kita ninggalin sholat, nggak lagi Allah itu sayang sama kita. Udahlah, kalau lo emang mau ke sana tuh gua kasih jalan. Yang dimaksud ke sana itu lo balik lagi gitu ya. Gua kasih jalannya. Gitu. Setan gua mah nggak kurang-kurang menggoda lo. Iya. Benar. Ya kan? Cuma kan yang kita tahu kan Allah kan bilang jangan kamu ganggu orang yang beriman. Intinya gitu aja.